Ini bukanlah representasi sebenarnya dari Ikigai. Menurut Ken Mogi, autor dari buku The Book of Ikigai. Pernah dengar tentang Ikigai? Kayaknya udah banyak yang ngebahas ya, yaitu filosofi bagaimana orang Jepang menemukan kebahagiaan. Ketika kita mencari pembahasan soal Ikigai atau nge-google tentang Ikigai, pasti yang sering muncul itu Venn diagram ini. Tapi kenapa seorang autor yang ngebahas soal Ikigai bilang kalau Venn diagram ini bukan berasal dari konsep Ikigai? Venn diagram ini ya, dari banyak pembahasan di luar sana, umumnya itu tentang bagaimana lu menemukan tujuan hidup lu. Dan itu bisa dari keempat aspek ini, yaitu mission, passion, vocation, profession. Dan itu bisa berasal dari apa yang lu jago, apa yang lu bisa dibayar, apa yang lu suka, dan seterusnya. Dan hasil dari kombinasi keempat aspek tadi, itulah Ikigai lu. Tapi ini bukanlah nilai sebenarnya dari filosofi Ikigai. Seenggaknya bukan dari yang orang-orang Jepang pahami soal Ikigai itu sendiri. Ini adalah klip dari Ken Mogi di YouTube channelnya yang ngebahas soal Venn diagram ini. In the internet, there's this famous Ikigai diagram. The origin of this famous diagram is definitely not Japanese. As a Japanese, I have never seen this diagram before Ikigai became a kind of a buzzword in the world. Most probably is Western in its origin. And I do think that this diagram is helpful, but at the same time, I am afraid that probably this diagram misrepresents what Ikigai is all about. Jadi dari mana datangnya Venn diagram ini? Jawabannya dari orang ini yang bernama Mark Wynn. Gue kasih lihat deh klipnya. About the concept of Ikigai when I watched a TED talk on how to live beyond 100. I'd seen this diagram on purpose, a Venn diagram and stuff, and I'd read, oh, wouldn't it be a good idea to join these two concepts together, which is this Venn diagram on how you find purpose and this old Japanese concept of a good life and a reason of being. I literally changed one word on a Venn diagram and posted a blog post about how you find your Ikigai. Turned into a worldwide kind of viral phenomenon. Nah, itulah origin dari Venn diagram Ikigai tadi. Tapi apakah itu menjadikan Venn diagram ini nggak berguna? No, tetap berguna. Tapi yang menjadi problem adalah misrepresentasi. Karena nilai yang Ikigai tawarkan itu jauh lebih simpel dari itu. Many people equate Ikigai with the cross-section of these four categories. However, that is not the Ikigai that we Japanese think about. Ikigai is all of these things. All of this is Ikigai. That's the beauty of it. Kalau dari buku ini ada 5 pilar Ikigai. Gue bacain ya. Pilar 1, awali dengan hal kecil. Yang kedua, bebaskan dirimu. Yang ketiga, keselarasan dan kesinambungan. Yang keempat, kegembiraan dari hal-hal kecil. Yang kelima, hadir di tempat dan waktu sekarang. Dan di seluruh buku ini merajuk ke 5 pilar yang tadi. Dan di buku ini juga dikasih banyak contoh orang-orang yang menerapkan nilai Ikigai.